Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar cara setup DNS server menggunakan Bin9 di Debian 12 dan menggunakan VMware sebagai virtual mesinnya. Bagi kalian yang pengen bikin server DNS sendiri atau mau explore lebih dalam tentang network administrator, video ini bakalan berguna banget. Jadi tonton sampai habis ya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal Bin9, konfigurasi IP, konfigurasi DNS server, dan cara ceknya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu Bin9. Bin9 singkatan dari Berkeley Internet Name Domain versi 9. Adalah software DNS server populer di sistem Linux yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar pengguna bisa mengakses layanan internet atau jaringan lokal. Apa itu DNS? Tadi kan kita ngomongin DNS ya. DNS server adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga memudahkan akses ke situs tanpa menghafal angka. Ia bekerja otomatis seperti buku telepon digital untuk jaringan. Supaya kalian makin paham, saya akan kasih analogi sederhana. Bayangkan kamu itu ada seorang supir atau pengendara yang mau ke gedung sate. Tapi kamu tidak tahu tempat dan rute yang baik untuk ke gedung sate. Maka dari itu kamu buka aplikasi Google Maps atau aplikasi GPS. Nah, di aplikasi GPS ini kamu mengetikkan gedung sate di pencarian. Nah, di aplikasi GPS ini menerjemahkan atau mengubah tempat gedung sate itu menjadi titik koordinat. Nah, setelah dapat titik koordinatnya, maka akan dicari rute terbaiknya. Setelah dapat rute terbaik, maka akan dikirimkan ke kamu untuk menuju ke gedung sate. Rute yang baik untuk menuju ke gedung sate. Sama aja kayak DNS. Ketika kamu mengetikkan youtube.com di browser, maka si browser ini akan menerjemahkan youtube.com itu sebagai IP. Nah, di dalam IP ini ada tampilan YouTube-nya atau UI UX YouTube-nya. Nah, si tampilan ini akan dikirimkan ke laptop kamu atau ke browser kamu. Jadi kamu bisa akses YouTube-nya tanpa kamu harus mengetikkan IP ini. Tanpa kamu juga harus mengetikkan titik koordinat ini di aplikasi GPS kamu. Semoga kalian paham ya. Nah, untuk disclaimer, setup yang saya gunakan itu adalah Debian 12. Nah, tapi ini bukan apa ya, bukan OS asli. Ini cuman virtual machine yang berjalan di VMware, menggunakan VMware. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Debian atau Linux atau mungkin yang paling mirip itu Ubuntu, tutorialnya mungkin masih sama. Cuman kalau misal kalian pakai apa namanya, pakai Windows atau Mac, saya rasa ini, tutorialnya beda ya. Tapi kalau misal kalian pengen tahu caranya, kalian tapi kalau misal kalian pengen tahu cara setupnya di Debian 12 atau Linux, mungkin video ini, boleh kalian tonton ya. Tapi ini tidak bisa ya, atau mungkin nggak bisa kalau bisa diterapkan di, Mac atau di Windows, oke? Nah, kita langsung aja ke bagian perintah-perintahnya ya. Untuk menginstal Bin9, kita harus mengetikkan install Bin9, apt install Bin9, Bin9 utils, dan DNS utils. Untuk Bin9 utils itu, apa ya namanya, opsional, tapi kalau misalnya ini wajib dan ini wajib ya, untuk mengecek nanti Bin9 itu akan apakah jalan atau tidak, dan Bin9 itu adalah si toolsnya. Oke, kita ke ini ya, ke VMware-nya atau ke Debian-nya. Oke, kita ketikkan sudo password ya. Lalu kita masukkan perintah yang tadi. Apa sih perintah yang tadi? Saya lupa lagi ya. Bentar.
AVT install bin9 utils, NSUtils. Oke, I got it. Kenapa ini nggak bisa oke. AVT install bin9. Bentar. Bentar 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 bentar. Bin9 bin9 utils dan DNS utils. Kita coba cek dulu, takut salah. Bin9 utils, DNS utils. Oke, kayaknya udah bener ya. Nah, kalau misal udah, karena ini sudah saya install sebelumnya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau misal kalian disuruh pilih ya atau N, kalian pilih ya aja ya, untuk mengizinkan bahwa si tools ini akan install di OS kalian. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke, kita langsung ke konfigurasi IP-nya ya. Tapi sebelum itu kita harus mengecek dulu apakah yang kita sudah install itu ada, ya, bin9 itu ada. Kita dengan cara mengetikkan sistem ctl status bin9. Kalau misalnya ada kayak gini, maka ini kalau misalnya hijau ya, maka ini berhasil ada ya. Kalau misal merah, langkah yang harus kalian lakukan itu adalah sistem ctl start bin9. Kalau misal kalian merah ya, tapi ini udah nyala sih. Oke, kita lanjut ke cara konfigurasi IP-nya untuk bin9. Pastikannya IP-nya itu statik ya, kalau misal pengen bin9 itu. Untuk di awal-awal kita pakai IP statik. Kita kita masuk ke konfigurasi IP-nya dengan cara mengetikkan nano etc network interface. Kita pakai tab aja biar cepet ya. Oke. Sebelum itu ya, kalau misal kita pengen konfigurasi IP, kita harus tahu dulu nama dari port kita itu apa. Bentar ya. Kita harus dulu IPA. Ya kan, berarti port itu namanya INS33. Dan ini settingannya DHCP. Oke, kita ubah ke static. Auto hmm, auto auto NS33 IVC IVC if NS33. Ingat ya, sesuaikan kalau misal ininya bukan NS33 atau isinya tuh npost atau gimana, sesuaikan sesuai port masing-masing. Pasti kalau misal pakai Win12 sama VMware pasti sama ya portnya, harusnya. Oke, inet static. Lalu kita kasih address 192.168.10.1. Lalu untuk netmasknya 255.255.255 atau netmasknya /24 ya. X setelah X Y enter. Lalu untuk restart atau mengubah, kita harus mengetikkan sistem ctl restart network, bukan network ya, networking. Lalu kita IPA. Kayaknya nggak berubah ya kalau misal di saya. Tapi kalau misal kalian pakai Debian pakai Debian yang nggak GUI,
atau terminal doang, ini pasti berubah. Kalau misal pakai GUI, kalian harus ke sini dulu ya, ke settingan settingan apa, settingan, koneksinya langsung di sini, jadi nggak usah di terminal. Kalau misal kalian pakai VPN GUI yang kayak sama saya gitu, ada environment-nya, kita ke network ya, kita ketik kita isi aja di sini untuk IP address ya. Oke, kita manual, kita masukkan 192.168.10.1 untuk net masknya 255.255.255 dan untuk gateway-nya sementara kita isikan ini aja ya, 10.01 mungkin, 10 aja. Ya untuk DNS-nya kita isi 92.168.10.1. Oke, kita apply, kita matiin dulu, terus nyalain lagi. Oke, semoga ini nggak nge-lag ya. Ini agak frame nih. Ya, nah sekarang ini udah bener ya, IP-nya udah statik dan IP kita itu 192.168.10.1. Oke, lanjut. Setelah itu apa? Kita setting DNS. Setting DNS ya. Kita ke nano etc resolve conf. Nah, ini tuh udah ada ya kalau misal kalian tadi nambahin apa, nambahin DNS di ini yang tadi, otomatis akan ditambahkan di ini ya. Tapi kalau misal kalian pakai full terminal atau enggak ada GUI-nya atau enggak ada environment-nya, kalian ketikkan ini ya, name server 92.168.10.1. Lalu kita masukkan domain raka.com. Harus sesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Fleksibel aja. Kita exit. Ya, lalu kita sama seperti tadi, sistem, setel, restart, network. Oke, nah udah. IPA, ini udah berubah ya, DNS-nya. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya. Setelah itu perintah selanjutnya, itu masuk ke directory bin9 dan copy file konfigurasi. Kita masuk dulu ke directory bin9 dengan cara mengetikkan cd etc strip etc slash, bukan strip ya, slash bin 9. Bukan bin 9, bin. Kita clear aja biar bersih. Kita ls. Nah, maka ada file-file seperti ini ya. Oke. Lalu kita lanjut. Nah, selanjutnya itu kita copy file konfigurasi. Jadi kita daripada kita membuat file konfigurasi dari awal ya, kita copy aja yang udah ada. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja. Jadi kita semacam kayak pakai template-nya gitu. Oke, kita cp db apa ya tadi, db lokal ya, db apa sih? db lokal di dengan namanya di copy ya, atau di apa ya namanya, diduplikat db lokal tapi dengan nama db raka. Ini sesuaikan dengan nama masing-masing ya. Lalu kita copy lagi 127 dengan 192. Ini bebas sih. Untuk nama-namanya bebas sih. Cuman nih biar gampang diingat ya. Oke. Kita clear. Kita masuk ke db raka ya, nano db raka. Jadi daripada kita mengetikkan ini satu persatu ya,
kita mending copy aja yang udah ada. Jadi kita tinggal ganti-ganti yang ini, yang penting-pentingnya aja. Oke, saya lanjut. Kita udah copy-copy file konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya kita isi DB Raka itu seperti ini ya. Oke, ini localhost-nya ganti sama raka.com. Lalu ini tambahkan IP kita. Oke, kita lanjutkan aja. Kita biar cepat ya, kita ketikkan ctrl slash ini ya, ctrl/replace. Kita pencet ctrl lalu tadi slash bukan slash sih, apa namanya, ya slash. Lalu, kita ketikkan localhost, kata yang ingin kita ganti. Terus kita ganti dengan raka.com. Sesuaikan ya dengan nama masing-masing. Enter, lalu kita ketikkan all. Oke. Setelah itu kita ganti ininya, IP localhost-nya menjadi IP kita 192.168.10.1. Ini juga ganti 192.168.10.1. Lalu ini kita gantinya jadi A doang. Lalu di sini kita ganti dengan www. Oke, kita lihat dulu yang tadi apakah sesuai. Udah ya. Kita ctrl X, enter. Lalu kita konfigurasi di file yang db92. Oke, kita lihat harus isinya kayak gimana. Sama ya kayak yang tadi, localhost-nya ganti sama raka.com. Lalu di sini kita masukkan domain kita, raka.com sama domain. Oke, www.raka.com. Kita konfigurasi ya. Oke, kayak yang tadi kita ctrl/replace, lalu kita ketikkan localhost, kita ganti dengan raka.com. Kita all aja. Lalu kita ini hapus, kita pakai 1. Ingat ya, angka terakhir ini adalah 1 ini adalah angka terakhir dari IP kita. Kan IP kita tuh 192.168.10.1. Maka IP yang digunakan tuh 1. Kalau misal titik 2 ya 2. Oke. www.raka.com. Udah ya? Udah. Ctrl X, ya. Lalu kita lanjut ke step selanjutnya. Apa itu step selanjutnya? Oke, kita edit file name count lokal dengan cara mengetikkan nano name count lokal. Oke, kita ls dulu ya biar tahu kita namanya seperti apa. Lalu kita ketikkan nano name count lokal. Oke, ya udah masuk. Kita isikan seperti ini ya. Kita isikan seperti ini dengan johnraka.com, filenya ya, file raka yang tadi. Ini IP kita dituliskan secara terbalik, lalu file 192. Oke, kita ketikkan aja. Tapi kalau misal kalian malas ngetik ya, sama kayak yang tadi, sebenarnya ada template-nya. Kalau misal kalian pergi ke, bentar ya, kita buka di tab baru, kita cd tc here, ke tls. Kalau misal kita masuk ke file nano control default Jones, kita ada konfigurasi yang ini, yang file-file yang sudah ada. Kita tinggal copy aja.
kotak kopi ini ya, atau mungkin kalian bisa konfigurasi di sini langsung biar kalian ingat ya, atau kalian males ketik gitu, tinggal ganti-ganti aja. Cuman ya kita harus bikin aja di sini, di video kali ini. Kita udah, terus kita paste, oke. Ini kita ganti ya localhost seperti tadi jadi raka.com. Lalu kita ini ganti sama Raka ya. Kalau misal kalian pakai Debian terminal atau yang hitam doang ya, kalian harus ketik manual aja biar kalian ingat. Tapi kalau kalian males ketik ya copy kalau misal kalian bisa ya. Tapi setahu saya kalau misal Debian terminal biasa itu gak bisa di-copy. Nggak tahu kita lanjut aja ya, kita ini ganti jadi 10.198.192. Oke, ininya ganti jadi DB192. Oke, kita pastikan dulu apakah sesuai ya. Hmm, udah sesuai kita iya, yes. Oke, terus selanjutnya apa? Oke, kita masuk ke Named Count Local Option. Nano Named Count Option. Nah, di sini kita bentar ya. Di sini kita forwardnya aktifin. Saya kurang tahu sih ini partnya buat apa, cuman kebanyakan tutorial lakuin ini ya. Kita isi 8888, lalu oh ini Google ya, IP Google. 44. Oke, listen on. Ininya kita listen on. Ini listen on ini udah ya. Terus kita ketikkan hello query hello query. Ini oke, udah ya, kita ctrl X ya. Lalu kita ke part selanjutnya ya. Bentar, ini kenapa gak bisa dihenti ya? Ini aja dah. Oke, udah ya, kita cek hasilnya ya dengan mengetikkan nslookup www.raka.com dan IP-nya. Coba ya, apakah berhasil? nslookup 192.168.10.1. Oh bentar ya, raka.com dulu. Raka. Oh kita sebelum itu kita harus seperti biasa ya kalau misalnya kita udah konfigurasi suatu tools, kita harus restart dulu. Jadi kita harus mengetikkan systemctl restart bin9. Hampir kelupaan. Kita langsung ke yang tadi ya. Nah, ini udah berhasil ya. Kalau misalnya ketikkan nslookup raka.com kan seperti ini, dan kalau misalnya www.raka.com seperti ini. Jadi kalau misal kalian di www.raka.com itu ada website ya, Nginx atau Apache, maka kalian cuma mengetikkan raka.com doang, nggak usah ketikkan IP-nya yang susah untuk dihafal. Oke, kita clear. Udah deh, tamat. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya.
Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Eee, and see you in the next video. Kalau misal kalian ada apa, ada rekomendasi judul atau apa ya, mmm, tools-tools apa yang harus saya bahas lagi, kalian bisa komen di bawah ya. And see you in the next video. Bye-bye.